Suamiku katanya rapat penting dan tak bisa diganggu. Stop nelpon. Aku kerja. Ujarnya sewot. Aku mengiyakan dan menutup panggilan. Yang tak dia tahu, aku sudah berdiri di depan kamar Hotel 085. Begitu pintu terbuka. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Matahari di atas langit Pontianak seolah-olah sedang menunjukkan amarahnya. Panas yang menyengat membuat aspal di Jalan Ahmad Yani tampak bergelombang karena uap udara. Namun rasa panas itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api kecil yang mulai membakar dada Arini. Di dalam mobilnya yang sejuk oleh penyejuk udara, Arini menggenggam kemudi dengan jemari yang memutih. Di kursi penumpang, sebuah kotak makan berisi prapas. Makanan khas yang ia buat dengan penuh kasih sayang, kini terasa seperti sebuah lelucon yang pahit. Arini adalah tipe perempuan yang mencintai dengan logika yang rapi. Sebagai seorang perancang bangunan, ia terbiasa melihat segala sesuatu dari sudut kemiringan, ketahanan pondasi, dan keindahan struktur. Baginya, pernikahan dengan Randy selama 7 tahun ini adalah bangunan paling megah yang pernah ia rintis. Randy adalah lelaki yang hangat. Setidaknya itulah yang ia yakini sampai 3 bulan lalu, sebelum suaminya itu mulai sering pulang terlambat dengan alasan proyek pembangunan di pinggiran Sungai Kapuas yang sedang bermasalah. Aku ada rapat penting hari ini. Sayang, jangan diganggu, ya? Benar-benar tidak bisa ditinggal. Suara Randy tadi pagi masih terngiang di telinga Arini. Suara itu terdengar datar, tanpa kecupan di dahi yang biasanya menjadi ritual wajib sebelum berangkat kerja. Arini mencoba menepis prasangka buruk itu dengan menyibukkan diri di kantornya. Namun, sebuah pesan singkat dari seorang kawan lama yang bekerja di bagian penerima tamu sebuah hotel ternama di pusat kota, menghancurkan ketenangannya. Pesan itu hanya berisi foto sebuah mobil yang sangat Arini kenali, mobil suaminya, terparkir rapi di pelataran hotel, bukan di lokasi proyek yang seharusnya berada di pinggiran kota. Arini menghela napas panjang, mencoba menetralkan detak jantungnya yang kian liar. Ia memarkirkan kendaraannya agak jauh dari lobi hotel agar tidak terlihat. Dengan langkah yang dipaksakan tenang, ia memasuki gedung megah itu. Aroma pengharum ruangan yang mewah menyambutnya. Namun bagi Arini, bau itu terasa menyesakan. Ia berjalan menuju meja resepsionis, memanfaatkan hubungan pertemanannya untuk mencari tahu di mana Randy berada. Kamar 085. Arini. Dia memesannya atas nama asistennya, tapi aku melihatnya masuk sendiri ke sana 10 menit yang lalu. Bisik temannya dengan tatapan penuh simpati yang sebenarnya sangat Arini benci. Ia tidak butuh belas kasihan. Ia butuh kejelasan. Arini melangkah menuju lift. Setiap lantai yang dilewati lift itu terasa seperti beban yang menghimpit pundaknya. Detik-detik terasa berjalan begitu lambat. Di dalam kotak besi yang bergerak naik itu, ia bercermin pada dinding lift yang mengkilap. Wajahnya tampak pucat, namun matanya menyala. Ia bukan perempuan lemah yang akan menangis di pojok ruangan. Jika struktur pernikahannya memang sedang diambang keruntuhan, ia harus melihat retakannya dengan mata kepala sendiri. Keluar dari lift di lantai 8, lorong hotel yang panjang dan sunyi menyambutnya. Karpet merah tebal meredam suara langkah kakinya. Seolah-olah lantai itu pun ikut membantu rencana pengkhianatan ini agar tetap senyap. Arini mengeluarkan ponselnya. Ia ingin memberi satu kesempatan terakhir. Sebuah ujian kecil untuk membuktikan bahwa firasatnya salah. Ia menekan nomor Randy. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua. Barulah terdengar suara di ujung sana. Halo? Suara Randy terdengar berat. Ada sedikit desah napas yang tertahan di sana. Mas, kamu di mana? Makan siangnya aku antar ke kantor tapi kata orang sana kamu tidak ada. Suara Arini bergetar, namun ia berusaha menahannya. Sudah kubilang, kan? Aku sedang rapat penting. Stop menelepon. Aku sedang kerja. Kamu ini kenapa sih? Jadi posesif begini? Suara Randy meninggi, penuh dengan nada gusar dan sewot yang menyakitkan. Hanya memastikan kamu sudah makan, Mas. Sudah, tutup teleponnya.
Jangan hubungi aku sampai aku pulang. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Arini menurunkan ponsel dari telinganya. Air mata yang sempat menggenang kini menguap, digantikan oleh kedinginan yang luar biasa di dalam hatinya. Ia sekarang berdiri tepat di depan pintu kayu jati dengan nomor perak yang mengkilap. 085. Dari dalam kamar, sayup-sayup terdengar suara tawa pelan. Bukan suara tawa rekan bisnis, melainkan tawa manja seorang perempuan yang sangat ia kenal suaranya. Arini memejamkan mata sejenak, menghirup udara sebanyak-banyaknya seolah itu adalah napas terakhirnya sebagai seorang istri yang patuh. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia mengetuk pintu itu dengan ketukan yang tegas dan berwibawa. Layanan kamar, seru Arini dengan suara yang ia samarkan. Hening sejenak di dalam sana. Langkah kaki terdengar mendekat. Pegangan pintu berputar, dan perlahan pintu besar itu terbuka. Sosok Randy muncul dengan kemeja yang sudah berantakan, separuh kancingnya terbuka, dan wajah yang seketika berubah pucat pasi seputih kapas saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Arini? Suara Randy tercekat di tenggorokan. Arini tidak menjawab. Matanya langsung menghujam ke arah tempat tidur di dalam sana, di mana seorang perempuan sedang duduk bersandar dengan jubah mandi putih yang longgar. Dunia Arini rasanya runtuh saat itu juga. Namun ia menolak untuk jatuh. Randy berdiri mematung di ambang pintu. Tangannya masih memegang gagang pintu seolah itu adalah satu-satunya tumpuan agar ia tidak jatuh tersungkur. Wajah yang biasanya penuh wibawa saat memberikan instruksi pada bawahan di kantor, kini tampak hancur dan berantakan. Keringat dingin mulai muncul di keningnya, berkilauan di bawah lampu lorong hotel yang kekuningan. Di belakangnya, perempuan itu, Tiara, yang tak lain adalah sekretaris pribadi Randy sekaligus sahabat yang sering diajak Arini minum kopi bersama, tampak terburu-buru merapatkan jubah mandinya dengan wajah yang diselimuti ketakutan. Arini, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Suara Randy terdengar parau, sebuah kalimat klise yang membuat Arini ingin tertawa sekaligus mual di saat yang bersamaan. Arini tidak mendorong pintu. Ia juga tidak berteriak histeris seperti adegan di sinetron yang sering ia tonton sambil lalu. Ia hanya berdiri tegak dengan dagu terangkat. Matanya yang tajam menyisir setiap sudut kamar mewah itu. Ia melihat botol minuman mahal di atas meja, 2 gelas yang sudah kosong, dan tas kerja Randy yang tergeletak sembarangan di lantai. Segala sesuatu di ruangan ini adalah bukti nyata dari kebohongan yang dirangkai dengan sangat rapi. Rapat penting, Mas? Jadi ini yang kamu maksud dengan pekerjaan yang tidak bisa diganggu? Arini bertanya dengan nada yang sangat tenang. Namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang mengiris udara. Ini, kami tadi hanya membahas laporan proyek di Singkawang yang bermasalah. Lalu, Randy mencoba menyusun kebohongan baru, namun lidahnya terasa keluh saat melihat tatapan Arini yang seolah bisa menembus jantungnya. Laporan proyek di Singkawang harus dibahas dengan melepaskan kancing kemeja dan menggunakan jubah mandi. Arini melangkah maju satu tindak, membuat Randy mundur secara otomatis. Berapa lama, Mas? Berapa lama kamu menjadikan kesibukan kerjamu sebagai topeng untuk kepuasan rendah seperti ini? Tiara, yang sedari tadi hanya diam di sudut tempat tidur, mencoba angkat bicara. Mbak Arini, tolong dengarkan dulu. Diam, Tiara, bentak Arini tanpa menoleh. Aku tidak sedang berbicara denganmu. Kamu hanya benalu yang akan aku urus setelah ini. Sekarang, aku bicara dengan suamiku. Lelaki yang tadi pagi masih berani memarahiku karena aku dianggap mengganggu waktu kerjanya. Randy mencoba meraih tangan Arini. Namun Arini dengan cepat menepisnya seolah-olah tangan suaminya itu adalah bara api yang kotor. Rasa sakit hati yang tadinya terasa sesak kini berubah menjadi kekuatan dingin yang membekukan seluruh perasaannya. Ia teringat bagaimana selama ini ia selalu memprioritaskan kenyamanan Randy, menyiapkan segala keperluannya, dan bahkan rela menunda proyek arsitekturnya sendiri demi memastikan Randy bisa fokus mengejar karirnya. Aku datang ke sini bukan untuk mengemis penjelasan, Mas. Arini berkata lagi, suaranya kini lebih rendah namun penuh penekanan. Aku datang untuk melihat sejauh mana kamu bisa meruntuhkan bangunan yang sudah kita bangun selama 7 tahun. Dan hari ini, aku melihatnya sendiri. Kamu bukan hanya merobohkan atapnya,
Tapi kamu juga menghancurkan fondasinya sampai ke akar-akar. Rini, tolong, kita pulang dan bicara di rumah. Jangan di sini, ini tempat umum. Randy berbisik. Matanya melirik ke arah lorong, takut ada tamu hotel lain atau staf yang melihat adegan memalukan ini. Gengsi dan martabatnya sebagai pengusaha muda di Pontianak rupanya masih menjadi kekhawatiran utamanya. Bahkan di saat ia baru saja tertangkap basah berkhianat. Rumah? Rumah yang mana? Mas? Rumah yang cicilannya dibayar dari rekening bersama kita. Sementara kamu menggunakan uang tunjanganmu untuk menyewa kamar hotel ini. Arini tersenyum sinis. Kamu malu jika dilihat orang? Tapi kamu tidak malu pada Tuhan dan pada istrimu saat melakukan ini. Arini mengeluarkan ponselnya. Dengan tenang, ia mengarahkan kamera ke arah Randy yang berantakan dan Tiara yang masih mematung. Ia mengambil beberapa foto dan sebuah video singkat. Kilatan lampu kamera itu seolah-olah menjadi vonis mati bagi karir dan harga diri Randy. Apa yang kamu lakukan? Arini, hapus itu. Randy mencoba merebut ponsel Arini. Namun Arini dengan sigap menghindar. Ini adalah asuransi untuk masa depanku. Mas, kamu bilang tadi aku tidak boleh mengganggumu karena kamu sedang bekerja, kan? Baiklah. Lanjutkan pekerjaanmu. Lanjutkan rapat pentingmu ini sampai selesai. Arini berbalik badan, membelakangi pintu kamar 085 yang kini terasa seperti liang kubur bagi pernikahannya. Arini, tunggu! Teriak Randy. Arini terus berjalan menyusuri karpet merah lorong hotel tanpa menoleh sedikit pun. Air mata akhirnya jatuh juga, membasahi pipinya yang dingin, namun langkah kakinya tetap stabil. Di dalam kepalanya, ia sudah mulai menyusun rencana. Ia bukan lagi Arini yang lembut dan penurut. Di kota Katulistiwa ini, ia akan memastikan bahwa pengkhianatan harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Saat ia sampai di depan lift, ia menekan tombol turun dengan ibu jari yang kuat. Ia tahu, setelah pintu lift ini tertutup, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia lebih memilih hancur sebagai perempuan yang tahu kebenaran daripada hidup dalam istana megah yang dibangun di atas tumpukan dusta. Langkah kaki Arini terasa begitu ringan namun sekaligus begitu berat saat ia keluar dari lobi hotel. Udara Pontianak yang lembab dan panas menyapu wajahnya, mengeringkan sisa air mata yang sempat jatuh di dalam lift tadi. Ia tidak segera masuk ke dalam mobil. Sejenak, ia berdiri di tepi jalan, menatap arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada yang padat. Klakson kendaraan dan teriakan pedagang kaki lima terdengar seperti kebisingan latar yang jauh. Di dalam kepalanya, suara Randy yang membentaknya melalui telepon masih berputar-putar seperti kaset rusak. Arini masuk ke dalam mobil, namun ia tidak menyalakan mesin. Ia duduk diam, menggenggam erat kemudi hingga sendi-sendinya memutih. Amarah yang tadi sempat tertahan kini mulai mendidih. Namun bukan amarah yang meledak-ledak. Ini adalah amarah yang dingin dan terencana. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel, dan melihat kembali foto-foto yang ia ambil tadi. Setiap detailnya, wajah pucat Randy, jubah mandi Tiara yang berantakan, adalah peluru yang akan ia gunakan untuk menghancurkan balik kehidupan lelaki itu. Kamu pikir aku perempuan bodoh yang bisa kamu jinakan dengan bentakan, Mas? Bisiknya pada layar ponsel yang dingin. Arini menyalakan mesin mobil dan mengarahkannya menuju dermaga Senghie. Ia butuh ruang terbuka. Ia butuh melihat aliran sungai Kapuas yang luas untuk menjernihkan pikirannya. Sepanjang perjalanan, otaknya bekerja seperti mesin hitung. Ia mulai mengingat kembali detail-detail keuangan mereka. Sebagai seorang arsitek yang teliti, Arini selalu mencatat setiap pengeluaran. Namun selama setahun terakhir, ia memang terlalu mempercayai Randy untuk mengelola akun bisnis bersama mereka. Sesampainya di dermaga, Arini memarkirkan mobilnya di bawah bayang-bayang pohon besar. Ia keluar dan berjalan menuju tepian sungai. Air Kapuas yang coklat mengalir tenang, membawa eceng gondok yang hanyut menuju muara. Di sana, di antara kesibukan bongkar muat kapal-kapal kayu, Arini mengeluarkan laptop dari tas kerjanya. Ia memanfaatkan koneksi internet dari ponselnya dan mulai masuk ke dalam sistem perbankan perusahaan mereka. Jantungnya berdegup kencang saat ia memasukkan kata sandi. Berhasil.
Ia mulai menelusuri riwayat transaksi dalam 6 bulan terakhir. Matanya menyipit saat menemukan aliran dana yang tidak wajar. Ada banyak penarikan tunai dalam jumlah besar di akhir pekan, serta transfer ke sebuah nomor rekening yang tidak ia kenali. Ia mencatat nomor rekening itu, lalu mengirimkannya kepada seorang teman yang bekerja di bank. Tolong cek atas nama siapa rekening ini. Ini masalah hidup dan mati. Pesan Arini singkat. Tak butuh waktu lama, balasan muncul. Nama pemilik rekening itu adalah Tiara Larasati. Arini memejamkan mata sejenak, menahan rasa mual yang kembali menyerang. Bukan hanya dikhianati secara perasaan, ia juga dirampok secara finansial. Uang hasil keringatnya, hasil lembur malam-malamnya menggambar cetak biru bangunan, ternyata digunakan Randy untuk memanjakan perempuan itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar hebat. Nama, Mas Randy, muncul di layar berulang kali. Arini membiarkannya. Ia tidak butuh lagi kata maaf yang palsu atau penjelasan yang penuh manipulasi. Namun, Randy tidak menyerah. Sebuah pesan singkat masuk. Rini, jangan gila. Hapus foto-foto itu atau aku tidak akan pulang ke rumah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu jangan mempermalukan aku dan dirimu sendiri. Arini tertawa sinis membaca pesan itu. Randy masih sempat-sempatnya mengancam dan merasa menjadi korban. Lelaki itu tidak sadar bahwa harga dirinya sudah jatuh ke titik nadir saat ia membuka pintu kamar 085 tadi. Arini tidak membalas pesan itu. Ia justru menghubungi nomor lain. Seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. Halo, Pak Dharma? Ini Arini. Sapa Arini saat sambungan terhubung. Oh, Arini, apa kabar? Tumben sekali menelepon orang tua ini. Suara berat di ujung telepon terdengar hangat. Pak Dharma adalah pengacara senior di Singkawang, sahabat almarhum ayahnya, yang dulu pernah berpesan agar Arini selalu menjaga aset-aset warisannya dengan hati-hati. Pak, saya butuh bantuan hukum. Bukan untuk konsultasi, tapi untuk eksekusi. Saya ingin mengajukan gugatan cerai sekaligus gugatan perdata atas penggelapan aset perusahaan. Saya punya bukti foto, video, dan mutasi rekening. Arini berbicara dengan nada yang sangat stabil, seolah-olah ia sedang membahas kontrak proyek bangunan. Suasana di seberang sana hening sejenak. Pak Dharma adalah orang yang tahu betapa Arini sangat mencintai Randy dulu. Kamu yakin? Nah, ini langkah yang besar. Sekali dimulai, tidak ada jalan kembali. Fondasi rumah ini sudah keropos dan dimakan rayap. Pak, jika tidak saya runtuhkan sekarang, saya yang akan tertimbun reruntuhannya. Saya ingin semua aset yang dia curi kembali, dan saya ingin dia pergi dari hidup saya tanpa membawa sepeser pun. Baiklah, datanglah ke Singkawang besok pagi. Bawa semua bukti yang kamu punya. Kita akan susun strategi agar dia tidak punya celah untuk berkelit. Arini menutup telepon. Ia merasa sedikit lebih lega. Di atas Sungai Kapuas, matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, menciptakan semburat warna jingga yang indah namun menyakitkan. Ia tahu, malam ini ia tidak akan pulang ke rumah yang ia tempati bersama Randy. Ia akan menginap di rumah ibunya, mengumpulkan tenaga untuk badai yang lebih besar yang akan ia ciptakan esok hari. Arini kembali ke mobilnya. Sebelum meninggalkan dermaga, ia menatap sekali lagi ke arah hotel tempat Randy berada. Sinyal cinta di antara mereka sudah mati total, dan Arini sendiri yang akan memutus kabel-kabelnya hingga tak bersisa. Koridor lantai 8 itu kini terasa seperti lorong waktu yang membeku. Arini memang sudah melangkah pergi menuju lift. Namun gema dari apa yang ia tinggalkan di balik pintu 085 masih mengejarnya seperti bayangan hitam. Di dalam lift yang bergerak turun, Arini menatap pantulan dirinya di dinding besi yang dingin. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kerapuhan. Garis-garis tegas di sekitar matanya mencerminkan seorang arsitek yang sedang menghitung beban struktural untuk meruntuhkan sebuah bangunan yang gagal. Pintu lift terbuka di lobi. Arini berjalan melintasi lantai marmer dengan langkah yang mengeluarkan bunyi tuk-tuk yang berwibawa dari sepatu hak tingginya. Beberapa staf hotel meliriknya, mungkin merasakan aura dingin yang memancar dari tubuh perempuan itu. Begitu sampai di area parkir, ia segera masuk ke dalam mobil,
mengunci semua pintu, dan mematikan lampu kabin. Di dalam kegelapan yang sempit itu, Arini membiarkan dirinya meledak. Ia memukul kemudi mobil berulang kali tanpa suara. Hanya napasnya yang memburu dan air mata yang mengalir deras tanpa isak. Kebohongan itu bukan hanya soal tempat tidur. Kebohongan itu adalah tentang setiap rapat penting yang membuat Randy pulang larut malam dengan wajah lelah yang palsu. Kebohongan itu adalah tentang setiap kecupan di kening yang ternyata hanya sebuah cara untuk menutupi bau parfum perempuan lain. Arini merasa jijik pada dirinya sendiri karena pernah begitu percaya, begitu patuh pada kata-kata, "Jangan diganggu, aku kerja," yang ternyata adalah kode untuk pengkhianatan. Ponselnya bergetar lagi di atas kursi penumpang. Nama Randy muncul di sana, terus-menerus. Arini menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak akan mengangkatnya. Ia tahu betul taktik Randy. Suaminya itu akan mulai dengan permintaan maaf, lalu berlanjut dengan alasan bahwa itu hanyalah khilafan, dan akhirnya akan menyalahkan Arini karena dianggap tidak punya waktu untuk suami. Itu adalah pola yang sudah terbaca. Arini menyalakan mesin mobil. Bukannya pulang ke rumah mereka di kawasan hunian elit, ia justru memutar kemudi menuju arah jembatan Kapuas. Ia butuh angin malam. Ia melajukan mobilnya melintasi jembatan panjang yang membelah sungai raksasa itu. Di bawahnya, lampu-lampu kapal motor tampak seperti bintang-bintang yang jatuh ke air coklat. Arini merasa seperti kapal-kapal itu, terombang-ambing, namun harus tetap memiliki arah. Ia berhenti di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran sungai yang masih buka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka laptopnya lagi. Ia tidak bisa menunggu sampai besok pagi untuk bertemu Pak Dharma di Singkawang. Ia mulai mengunduh seluruh data dari surel kerja Randy yang masih tertaut di laptop cadangan perusahaan yang ia bawa. Arini menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar perselingkuhan. Ada beberapa dokumen kontrak proyek pembangunan gudang di daerah Kuburaya yang nilainya digelembungkan. Randy menggunakan perusahaan mereka sebagai tameng untuk mengalirkan dana ke sebuah perusahaan cangkang yang direkturnya adalah Tiara. Arini membelalakan mata. Ini bukan sekadar pengkhianatan cinta. Ini adalah upaya sistematis untuk memiskinkan dirinya secara perlahan. Jadi ini alasanmu begitu galak setiap kali aku bertanya soal laporan keuangan bulanan, Mas? Gumam Arini. Amarahnya kini berganti menjadi keberanian yang murni. Ia segera mengirimkan dokumen-dokumen itu ke alamat surel pribadinya dan mencadangkannya di 3 tempat berbeda. Ia juga mengirimkan pesan singkat kepada Randy. Pesan pertama yang ia kirimkan setelah drama di hotel tadi. "Jangan pulang ke rumah malam ini. Aku sudah mengganti semua kunci pintu digital dengan kode yang tidak akan pernah bisa kamu tebak. Pakaianmu akan aku kirimkan ke lobi kantormu besok pagi. Jangan coba berani menelepon ibuku atau siapapun. Atau video dari kamar 085 akan tayang di grup pesan singkat keluarga besar kita dalam hitungan detik." Arini menekan tombol kirim dengan perasaan puas yang pahit. Ia melihat status pesan itu berubah menjadi dibaca hampir seketika. Tak lama kemudian, ponselnya berdering gila-gilaan. Namun Arini langsung mematikan perangkatnya. Ia tidak butuh mendengar gonggongan anjing yang tertangkap basah mencuri daging. Malam itu, Arini tidak pulang. Ia memacu mobilnya menembus kegelapan malam menuju arah utara, menuju Singkawang. Perjalanan 3 jam itu ia gunakan untuk menyusun setiap kalimat yang akan ia sampaikan pada pengacara besok. Di tengah jalan yang diapit oleh hutan dan kebun kelapa sawit, Arini menyadari satu hal. Selama ini ia membangun gedung untuk orang lain, namun ia lupa membangun benteng untuk hatinya sendiri. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menampilkan siluet pegunungan di sekitar Singkawang, Arini sampai di depan sebuah rumah tua bergaya kolonial milik Pak Dharma. Ia mematikan mesin mobil, menyandarkan kepalanya di kursi, dan menatap matahari yang terbit. Sinar matahari itu terasa hangat, seolah memberikan restu bagi kehancuran yang akan ia ciptakan bagi siapa saja yang telah menginjak-injak harga dirinya. Suasana di dalam ruang kerja Pak Dharma yang sejuk dan beraroma kayu tua sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam dada Arini. Di atas meja jati yang luas, Arini menjajarkan bukti-bukti pengkhianatan itu seperti seorang jenderal yang menyusun strategi perang. Lembaran mutasi rekening, tangkapan layar percakapan mesra,
hingga foto-foto di depan kamar 085 tertata rapi. Pak Dharma, dengan kacamata yang bertengger di ujung hidung, meneliti satu persatu dokumen tersebut dengan dahi berkerut. Ini bukan sekadar masalah hati, Arini. Suamimu sudah melangkah terlalu jauh kerana hukum pidana, ujar Pak Dharma dengan suara beratnya yang menenangkan. Penggelapan aset dalam jabatan dan pencucian uang melalui perusahaan cangkang atas nama Tiara ini bisa menjebloskannya ke penjara untuk waktu yang lama. Arini menarik napas dalam-dalam. Saya tidak ingin hanya dia di penjara, Pak. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan tanah tempatnya berpijak. Dia menggunakan kecerdasan saya untuk membangun bisnis ini, lalu menggunakan hasilnya untuk menghancurkan saya. Saat mereka sedang berdiskusi, ponsel Pak Dharma berdering. Ternyata Randy mencoba menghubungi pengacara senior itu, menyadari bahwa Pak Dharma adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa melunakkan hati Arini. Atas instruksi Arini, Pak Dharma mengaktifkan pengeras suara. Pak Dharma, tolong. Arini bersama Bapak, kan? Tolong katakan padanya untuk tidak emosional. Saya akui saya salah soal Tiara. Itu murni kehilafan karena tekanan kerja. Tapi soal dokumen perusahaan yang dia ambil, itu bisa menghancurkan reputasi bisnis kita berdua. Suara Randy terdengar panik, ada nada manipulatif yang kental di sana. Arini memberi isyarat agar Pak Dharma tetap diam. Ia kemudian mendekat ke arah ponsel dan berbicara dengan nada yang sangat dingin. Reputasi kita, Mas? Atau reputasi kamu? Kamu tidak sedang khawatir soal pernikahan kita yang hancur. Kamu hanya takut kehilangan akses ke uang yang bukan milikmu. Arini, dengar. Aku melakukan ini juga untuk masa depan kita. Persaingan di Pontianak keras. Aku butuh dana cadangan. Dana cadangan di rekening selingkuhanmu? Jangan buat aku tertawa. Mas, kamu bilang jangan diganggu karena sedang rapat penting. Nah, sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi pengadilan dan kepolisian yang akan sangat sering mengganggumu setelah ini. Arini segera mematikan sambungan telepon. Ia menolak untuk memberikan panggung bagi pembelaan diri Randy yang menjijikan. Fokusnya sekarang adalah memindahkan semua kendali perusahaan kembali ke tangannya. Beruntung, sebagai arsitek utama dan pemilik sah atas sebagian besar lisensi operasional, Arini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat daripada yang Randy bayangkan. Kita akan ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak besok pagi, berbarengan dengan laporan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tegas Pak Dharma sambil merapikan berkas. Dia akan terkepung dari dua sisi, hukum keluarga dan hukum pidana. Keluar dari rumah Pak Dharma, Arini berjalan menuju pantai pasir panjang. Angin laut Singkawang yang kencang menerpa rambutnya yang tergerai. Ia merasa separuh bebannya terangkat. Namun ia tahu konfrontasi sebenarnya baru saja dimulai. Randy bukan tipe orang yang akan menyerah tanpa perlawanan kotor. Lelaki itu pasti akan menggunakan segala cara, termasuk mencoba memutarbalikkan fakta kepada keluarga besar mereka. Arini mengeluarkan ponselnya yang sempat ia matikan. Begitu dinyalakan, ratusan pesan masuk menyerbu. Ada pesan dari ibu mertuanya yang menangis meminta penjelasan, pesan dari rekan bisnis yang bertanya tentang isu miring, dan tentu saja, pesan-pesan ancaman dari Randy yang mulai kehilangan akal sehat. Arini menghapus semuanya tanpa membaca lebih lanjut, kecuali satu pesan dari asistennya di kantor. Bu Arini, Pak Randy baru saja datang ke kantor dan mencoba membongkar brankas di ruangan ibu. Saya sudah memanggil pihak keamanan. Tapi dia mengamuk. Arini mencengkeram ponselnya. Matanya berkilat marah. Kamu benar-benar ingin bermain api di rumah yang aku bangun, Mas? Bisiknya. Ia segera masuk ke mobil, memacu kendaraannya kembali menuju Pontianak. Jika Randy ingin bertarung di depan umum, maka Arini akan memastikan bahwa seluruh kota akan melihat bagaimana seorang pengkhianat dijatuhkan dari tahtanya. Perjalanan kembali ke Pontianak terasa lebih singkat karena dipacu oleh adrenalin. Arini sudah tidak lagi merasakan sedih. Rasa cintanya sudah hangus terbakar di depan kamar 085, dan yang tersisa hanyalah abu dingin yang siap ia tebarkan ke wajah orang-orang yang telah mengkhianatinya.
Jalan raya yang menghubungkan Singkawang dan Pontianak terasa seperti lintasan pacu bagi amarah Arini. Ia tiba di depan kantor pusat perusahaannya saat matahari tepat berada di puncaknya, menciptakan bayangan yang pendek dan tajam, seperti suasana hatinya saat ini. Begitu ia melangkah masuk ke lobi, suasana mencekam sangat terasa. Para karyawan tertunduk, berpura-pura sibuk dengan kertas di meja mereka. Namun telinga mereka jelas tertuju pada suara gaduh yang berasal dari lantai 2. Arini menaiki tangga dengan langkah pasti. Di depan pintu ruangannya, 2 petugas keamanan tampak kewalahan menahan Randy yang wajahnya merah padam. Lelaki itu memegang sebuah linggis kecil, mencoba merusak tuas pintu ruangan Arini yang memang sudah dipasangi sistem pengaman biometrik khusus. "Buka pintunya. Arini, aku tahu kamu ada di dalam. Kamu tidak berhak mengunci aset perusahaanku sendiri," teriak Randy tanpa menyadari kehadiran Arini di belakangnya. "Itu bukan perusahaanmu, Mas. Itu adalah perusahaan kita yang sedang kamu rampok secara perlahan." Suara Arini menggelegar di koridor yang sunyi itu. Randy tersentak dan berbalik. Melihat Arini berdiri dengan tenang tanpa ada setetes pun air mata di wajahnya. Nyali Randy tampak sedikit menciut. Namun egonya yang terluka segera mengambil alih. Ia melemparkan linggis itu ke lantai hingga menimbulkan suara dentang yang memekakan telinga. "Jangan berlagak suci, Rini. Kamu mencuri dokumen rahasia perusahaan dan membawanya ke pengacara tua itu di Singkawang. Kamu ingin menghancurkanku, kan?" Randy melangkah mendekat. Matanya liar penuh ancaman. "Arini tidak mundur 1 senti pun. Aku tidak menghancurkanmu. Kamu menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk masuk ke kamar 085. Aku hanya sedang menyelamatkan apa yang tersisa dari reruntuhan yang kamu buat. Cukup soal hotel itu. Itu hanya masalah ranjang. Arini, semua laki-laki bisa hilaf. Tapi soal uang perusahaan, itu masalah hidup dan mati. Kalau kamu berani melaporkanku, aku akan pastikan namamu ikut terseret karena kamu adalah direktur utamanya." Randy mencoba melakukan gaslighting, taktik manipulasi andalannya untuk membuat Arini merasa bersalah dan takut. Arini tersenyum sinis, sebuah senyuman yang belum pernah dilihat Randy selama 7 tahun mereka menikah. "Itulah bedanya aku dan kamu, Mas. Aku bekerja dengan perhitungan, kamu bekerja dengan nafsu. Semua dokumen yang aku ambil adalah bukti bahwa semua transaksi ilegal itu dilakukan tanpa tanda tanganku. Kamu memalsukan parafku, kan? Aku sudah membawa sampelnya ke ahli grafologi pagi tadi." Wajah Randy seketika berubah pucat. Ia tidak menyangka Arini akan bergerak secepat itu. Di belakangnya, pintu lift terbuka dan muncul 2 orang pria berpakaian rapi yang ternyata adalah staf dari kantor Pak Dharma, membawa map merah berisi surat gugatan dan permohonan pembekuan aset. "Hari ini, Mas, kamu bukan hanya kehilangan istri. Kamu juga kehilangan akses ke seluruh rekening perusahaan, mobil dinas, dan rumah di hunian elit itu. Semuanya sedang dalam proses penyitaan sementara sebagai jaminan gugatan perdata." Arini berbicara dengan nada yang begitu datar hingga terasa lebih menyakitkan daripada sebuah teriakan. Randy tertawa hambar, mencoba menutupi kegugupannya. "Kamu pikir kamu hebat? Tanpa aku, perusahaan ini hanya tumpukan gambar di atas kertas. Siapa yang akan mengurus klien? Siapa yang akan melobi pejabat daerah?" "Aku," jawab Arini singkat. "Selama ini aku yang menggambar. Dan aku juga yang mengoreksi semua kesalahan lobi-lobimu yang berantakan. Sekarang, silakan pergi. Bawa semua barang pribadimu yang sudah aku kemas di lobi. Atau kamu lebih suka aku memanggil polisi sekarang juga untuk kasus pengrusakan pintu kantorku sendiri?" Randy menatap sekeliling. Ia melihat tatapan rendah dari para karyawannya yang selama ini ia tindas. Ia melihat 2 petugas keamanan yang kini melangkah maju untuk mengawalnya keluar. Untuk pertama kalinya, Randy menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali total. Saat Randy dipaksa masuk ke dalam lift, Arini masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Begitu sendiri, ia menyandarkan punggungnya ke pintu dan merosot jatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Keberanian yang ia tunjukkan di depan tadi menguras seluruh energinya. Namun, di tengah rasa lelah yang luar biasa itu,
Ada satu perasaan yang mulai tumbuh, rasa bebas. Ia menatap keluar jendela besar yang mengarah ke aliran sungai Kapuas. Badai di kantor sudah lewat, namun ia tahu ini baru babak awal dari perang panjang di pengadilan. Arini mengambil ponselnya yang bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Jangan pikir ini sudah selesai, Arini. Kamu belum tahu siapa yang sebenarnya berdiri di belakangku. Ancaman melalui pesan singkat itu tidak membuat Arini gemetar. Sebaliknya, hal itu justru menjadi pengingat bahwa seekor binatang yang terpojok pasti akan mengeluarkan taring terakhirnya. Arini berdiri dari lantai, merapikan setelan kerjanya, dan duduk di kursi kebesarannya. Ia menatap meja kerja Randy yang kini kosong, menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. Siapa yang berdiri di belakangmu, Mas? Bisik Arini pada sunyi. Ia segera menghubungi Pak Dharma. Intuisi arsiteknya mengatakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan dan penggelapan dana kecil-kecilan. Pak Dharma, setelah mendengar soal pesan ancaman itu, meminta Arini untuk memeriksa kembali berkas proyek pembangunan jembatan swasta di daerah pedalaman Kalimantan Barat yang pernah Randy tangani tahun lalu. Arini membuka brankas rahasia di balik lukisan pemandangan sungai Kapuas di ruangannya. Di sana, ia menyimpan salinan kontrak asli yang jarang ia sentuh. Saat ia meneliti lembar demi lembar, matanya menangkap sebuah kejanggalan pada nama pemegang saham di perusahaan mitra. Nama itu adalah sebuah yayasan yang dipimpin oleh seorang tokoh berpengaruh di Kalimantan Barat yang memiliki rekam jejak kelam dalam dunia bisnis tanah. Jadi ini kartu asmu, Mas? Kamu bermain dengan api yang bisa membakar seluruh kota ini, gumam Arini. Randy ternyata terlibat dalam praktik mafia tanah untuk melapangkan jalan bagi proyek-proyek ilegal. Tiara, sekretaris itu, bukan hanya sekadar selingkuhan, melainkan jembatan komunikasi antara Randy dan kelompok tersebut. Sore itu, Arini memutuskan untuk melakukan langkah yang sangat berisiko. Ia berkendara menuju kawasan perumahan lama di tepian sungai, tempat tinggal seorang mantan mandor proyek yang dipecat Randy secara sepihak 6 bulan lalu. Pak Sugeng, nama mandor itu, adalah saksi kunci yang tahu bagaimana Randy mengganti material bangunan berkualitas rendah namun melaporkannya sebagai material kelas 1. Bu Arini, saya sudah lama menunggu saat ini, ujar Pak Sugeng saat mereka bertemu di teras rumahnya yang sederhana. Pak Randy bukan hanya mencuri uang perusahaan ibu, dia juga membahayakan nyawa orang. Jembatan di pedalaman itu, pondasinya tidak sesuai spesifikasi. Dia menghemat banyak uang untuk disetorkan kepada orang-orang besar itu. Arini merasa darahnya membeku. Ini bukan lagi soal perceraian atau harta gono gini. Ini adalah soal integritas dan nyawa manusia. Jika jembatan itu runtuh, nama Arini sebagai arsitek utama akan hancur selamanya, dan ia bisa berakhir di penjara bersama Randy. Bantu saya, Pak Sugeng. Saya butuh semua catatan lapangan asli yang Bapak simpan, pinta Arini dengan sungguh-sungguh. Pak Sugeng masuk ke dalam rumah dan keluar membawa sebuah buku agenda tua yang kumal. Di dalamnya terdapat catatan rinci tentang setiap kecurangan yang dilakukan Randy atas perintah yayasan misterius tersebut. Arini merasa seperti memegang bom waktu yang siap meledak kapan saja. Saat ia hendak kembali ke mobil, 2 buah motor besar tiba-tiba memotong jalannya. Orang-orang itu menggunakan helm tertutup, menatap Arini dengan gestur yang mengancam. Salah satu dari mereka turun dan mendekat, mengetuk kaca jendela mobil Arini dengan benda keras. Serahkan buku itu, atau kamu tidak akan pernah sampai ke rumah ibumu malam ini. Suara pria itu berat dan dingin. Jantung Arini berdegup kencang. Ia menyadari bahwa Randy benar-benar sudah bergerak. Namun, Arini bukan perempuan yang mudah diintimidasi. Ia teringat bahwa ia masih berada di wilayah yang ia kenal baik. Dengan gerakan cepat, ia memindahkan gigi mundur, menginjak pedal gas dalam-dalam hingga ban mobilnya berdecit keras, dan memutar kemudi dengan paksa. Ia berhasil meloloskan diri dari kepungan itu, melaju kencang menuju markas kepolisian daerah di Jalan Ahmad Yani. Di sepanjang jalan, ia terus melihat ke spion. Motor-motor itu mengejarnya. Arini mengambil ponselnya, mengaktifkan fitur panggilan suara darurat. Halo, operator?
Saya sedang dikejar di area jalan menuju Polda. Tolong kirim bantuan. Kejar-kejaran itu berakhir tepat di depan gerbang markas polisi. Para pengejar itu segera memutar balik saat melihat petugas jaga yang bersenjata lengkap bersiap di depan gerbang. Arini menghentikan mobilnya dengan napas tersengal. Air mata kemarahan akhirnya tumpah. Ia keluar dari mobil dengan membawa buku agenda Pak Sugeng dan tumpukan dokumen lainnya. Randy pikir dia bisa menakut-nakuti Arini dengan kekuatan otot. Dia lupa bahwa Arini adalah perempuan yang membangun pondasi gedung dengan presisi. Setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah bagian dari rencana besar untuk memastikan bahwa saat bangunan itu runtuh, hanya Randy dan para sekutunya yang akan tertimbun di bawahnya. Saya ingin melaporkan percobaan penculikan, pengancaman, dan tindak pidana korupsi skala besar, ujar Arini kepada petugas polisi dengan suara yang meski bergetar, tetap mengandung ketegasan yang tak tergoyahkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di hotel, Arini tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seorang pejuang yang tahu bahwa kemenangan sudah di depan mata. Ia baru saja mengirimkan satu pesan terakhir kepada Randy melalui pengacaranya. Mas, rapat pentingmu baru saja dimulai. Tapi kali ini, kamu bukan pemimpin rapatnya. Kamu adalah terdakwanya. Pagi itu, langit di atas Tugu Katulistiwa tampak begitu bersih. Seolah-olah semesta baru saja membasuh diri dari segala noda. Arini berdiri di sana, menatap garis imajiner yang membelah bumi menjadi dua bagian. Baginya, garis itu adalah simbol kehidupannya saat ini. Masa lalu yang kelam di satu sisi, dan masa depan yang masih murni di sisi lainnya. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan. Dengan bukti dari buku agenda Pak Sugeng dan kesaksian para pekerja lapangan, kepolisian tidak butuh waktu lama untuk meringkus Randy. Penangkapan itu terjadi secara dramatis di sebuah rumah persembunyian di pinggiran kota, saat Randy tengah bersiap melarikan diri ke luar negeri bersama Tiara. Video penangkapannya menjadi tajuk utama di berbagai media lokal Pontianak, sebuah kejatuhan yang sangat publik bagi seorang pria yang begitu memuja harga diri dan reputasi. Di pengadilan, Randy mencoba sekali lagi menggunakan pesonanya yang sudah pudar. Ia menangis, memohon pengampunan Arini, dan menyalahkan pengaruh buruk orang-orang besar di belakangnya. Namun, Arini hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Baginya, sosok di kursi pesakitan itu bukan lagi suaminya, melainkan hanya puing-puing dari sebuah struktur yang gagal total. Hakim telah menjatuhkan vonis, Nak, ujar Pak Dharma yang menghampiri Arini di koridor pengadilan. 10 tahun penjara untuk penggelapan dan korupsi, serta pembekuan seluruh aset pribadinya. Semua aset perusahaan kembali menjadi milikmu secara penuh. Kamu menang. Arini mengangguk pelan. Ini bukan soal menang atau kalah, Pak. Ini soal membersihkan sisa-sisa reruntuhan agar saya bisa membangun kembali sesuatu yang benar-benar kokoh. Tiara pun tidak luput dari jerat hukum. Ia divonis sebagai rekan jejak dalam tindak pidana pencucian uang. Pengkhianatan yang mereka rancang di kamar 085 ternyata menjadi tiket satu arah menuju kehancuran mereka sendiri. Rumah mewah mereka di kawasan elit kini disita dan dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda negara. Arini tidak merasa sedih kehilangan rumah itu. Ia justru merasa lega karena tidak perlu lagi menghirup udara yang penuh dengan sisa-sisa kebohongan Randy. Beberapa bulan kemudian, Arini kembali ke kantornya. Pintu yang dulu dirusak Randy kini telah diganti dengan pintu kayu ulin yang jauh lebih kuat. Kayu khas Kalimantan yang terkenal tahan banting meski diterjang air dan cuaca. Ia mengumpulkan seluruh karyawannya dan menyampaikan visi baru perusahaan yang mengedepankan integritas di atas segalanya. Sore harinya, Arini berjalan menyusuri waterfront Pontianak. Ia melihat kapal-kapal wisata melintas di Sungai Kapuas, membawa wisatawan menikmati matahari terbenam. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada surat keputusan resmi dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa ia bukan lagi istri Randy. Dengan gerakan yang tenang, Arini menyobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil dan membiarkannya terbang di tiup angin, jatuh ke permukaan air sungai yang tenang. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Dendam adalah beban yang akan memperlambat langkahnya. Ia membiarkan arus Kapuas membawa pergi semua sisa-sisa rasa sakitnya menuju laut lepas.
Ponselnya berdering. Kali ini, bukan panggilan penuh teror atau manipulasi, melainkan panggilan dari seorang klien baru yang ingin membangun sebuah panti asuhan dengan desain yang ramah lingkungan dan jujur. Arini tersenyum, sebuah senyuman yang tulus dan hangat, yang sudah lama tidak menghiasi wajahnya. Halo, dengan Arini di sini. Mari kita bicarakan bagaimana cara membangun pondasi yang benar agar bangunan ini bisa berdiri selamanya. Ujarnya dengan suara yang mantap. Arini melangkah pergi meninggalkan tepian sungai. Langkahnya kini tidak lagi ragu. Ia telah belajar bahwa dalam hidup, seperti halnya dalam arsitektur, sebuah keindahan tanpa kejujuran hanyalah masalah waktu sebelum semuanya runtuh. Dan kini, di bawah cahaya keemasan matahari Katulistiwa, Arini siap merancang bangunan barunya sendiri, sebuah hidup yang bebas, berdaulat, dan tidak akan pernah lagi bisa diganggu oleh kebohongan siapapun. Siapapun.